Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurita Yuliandari, NPM 719212728. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Wiraraja, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini saya sedang menempuh mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dengan dosen pengajar Bapak Muhammad Firly Pranata, SE, MAK. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan membahas tentang materi pengelolaan aspek pemasaran UMKM dan pengelolaan SDM UMKM. Yang pertama yaitu bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran yang taktis, yang terkendali seperti produk, harga, tempat, dan promosi yang dapat dipadu-padankan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar yang akan menjadi sasaran. Konsep bauran pemasaran terdiri dari 4P, yaitu produk atau product, harga, price, tempat, place, dan promosi atau promotion. Ini 4P ini dipopulerkan oleh Jerome McCarthy pada tahun 1968. Sedangkan model 7P atau Service Marketing Mix yang dikemukakan oleh Booms dan Bittner pada tahun 1981 dari 4P yang tadi ditambah proses, people, dan physical evidence. Selanjutnya yaitu organisasi SDM. Organisasi SDM adalah manajemen sumber daya manusia yang pada dasarnya merupakan perencanaan, pengembangan, perbaikan atau evaluasi kinerja karyawan ya dengan tujuan efektivitas dan bersifat langsung kepada semua karyawan. Manajemen sumber daya manusia atau SDM terdiri dari perencanaan, pemilihan atau seleksi, pelatihan, dan penilaian terhadap kinerja karyawan. Manajemen UMKM dan koperasi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Sebelum kalian memulai suatu tindakan bisnis, di sini dibutuhkan suatu perencanaan yang merupakan tahap awal yang sangat krusial jika dilewatkan begitu saja. Perencanaan yang baik yaitu berdasarkan pada alternatif, realistis, ekonomis, fleksibel, dan didasari dengan partisipasi dari beberapa pemikiran. Di sini ada beberapa manfaat dari perencanaan bagi bisnis atau organisasi, di antaranya sebagai alat pengawasan untuk memilih dan menetapkan skala prioritas, mengarahkan dan menuntun pelaksanaan, mengantisipasi ketidakpastian, dan mendorong tercapainya tujuan kesejahteraan dan ekspansi usaha para anggotanya. Yang kedua yaitu organisasi atau pengorganisasian atau organizing. Dalam konteks manajemen UMKM dan koperasi di sini, organisasi merupakan sekelompok individu yang bekerja sama yang direncanakan dalam bentuk struktur organisasi atau digambarkan secara skematis tentang hubungan kerja dan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sarana struktural organisasi antara lain SDM, sumber daya manusia atau MAN, uang yang digunakan dalam SDM bekerja atau money, bahan yang dibutuhkan dalam bekerja atau material, langkah yang digunakan atau metode,
dan sasaran produk atau market. Yang ketiga yaitu pengarahan atau accounting. Pada dasarnya, koperasi dibangun untuk mengurangi kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang ada. Misi mulia ini sangat erat kaitannya dengan pola pengaturan kelembagaan atau komunitas anggota koperasi untuk membangun kesejahteraan secara bersama-sama. Bentuk pengarahan dalam suatu organisasi atau koperasi yaitu seluruh anggota koperasi harus mampu membuat seluruh anggota yang tergabung dalam skema organisasi mereka mau bekerja sama secara sadar dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan utama. Yang keempat yaitu koordinasi atau coordinating. Sedikit berbeda dengan pengarahan atau accounting yang telah dijelaskan tadi. Koordinasi ini penting untuk dipahami sebagai suatu usaha yang dimana memadu-madankan antara menyelaraskan berbagai arahan atau perintah kerja untuk dijadikan satu tujuan yang sama. Dalam manajemen koperasi di sini, kalian tidak boleh salah memahami bahwa garis perintah atau garis komando hanya berlaku dari atasan ke bawahan, sedangkan garis koordinasi berlaku antara unit kerja atau subunit dan skema organisasi. Dan yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan yang dapat kami lakukan atau kalian lakukan dalam koperasi atau UMKM di sini dalam fungsi manajemen UMKM dan koperasi merupakan tindakan atas proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan yang ada atau kegagalan yang ada, dan kemudian mengevaluasi agar terjadi perbaikan dan pencegahan terulangnya kembali kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sebelumnya. Baik, sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini atau kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.